Farontan tidak tahu betapa cemasnya dia sampai dia merasakan tangannya gemetar ketakutan. Mengabaikan segala macam protokol publik, tidak peduli apakah dia ditangkap oleh paparazi atau tidak, dia bergegas keluar dari pintu masuk hitam. Menggunakan kakinya yang panjang untuk keuntungannya, dia menutup jarak antara dia dan Maybach hitam yang menunggunya. Pak Wawan tercengang melihat seorang wanita cantik dalam pelukan tuannya. Bosnya tidak pernah menggendong seseorang dengan begitu intim. Dia dengan cepat turun dari mobil untuk menahan pintu terbuka bagi mereka. Percepat ke rumah sakit pertama sekarang. Farontan memerintahkan, tidak peduli jika pengemudinya melanggar undang-undang ngebut. Dia tidak keberatan dengan tiket tak berujung yang mungkin menumpuk dari perjalanan mobil ini. Saat ini, dia hanya peduli pada Livia yang napasnya cepat menyayat hati. Setiap beberapa detik, dia akan mengerang kesakitan dan suara pelan itu sudah cukup untuk menyebabkan rasa sakit yang menusuk di dadanya. Dengan erat mengatupkan rahangnya, Farontan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak hati-hati mengawasinya. Dia berdiri di sana. Bagaimana saya bisa begitu buta untuk tidak melihat dia kesakitan? Dia memarahi dirinya sendiri. Di dalam mobil, dia tanpa sadar menariknya lebih dekat ke arahnya. "Tuan, kami sudah sampai di sini." Pak Wawan angkat bicara. Farontan turun dari mobil dan membawa Livia ke rumah sakit. Ketika bosnya pergi, Pak Wawan menghela nafas lega. Mengangkat kepalanya, dia menatap perginya Farontan yang menghilang. Pak Wawan bekerja dengan Farontan selama lebih dari 1 dekade sekarang. Dia belum pernah melihat bosnya memeluk seseorang dengan perhatian dan kelembutan seperti malam ini. Ketika Farontan yang berpengaruh berjalan melalui ruang gawat darurat dengan seorang wanita cantik di lengannya, para perawat dan dokter dengan cepat bertindak. Ketika dia pertama kali masuk ke rumah sakit, dia sudah menarik perhatian. Seseorang akan hidup di bawah batu untuk tidak tahu siapa Farontan yang terkenal jahat itu. Mereka tidak perlu diberitahu 2 kali sebelum membawa Livia ke ruang VVIP. Dia dengan cepat didiagnosis menderita demam tinggi. Dia terhubung ke infus dan perawat dengan hati-hati mengawasinya. Sementara Farontan mondar-mandir cemas di ruangan. Dia tidak berharap dia langsung terbakar panas karena demam dan demam yang lebih tinggi dari biasanya. Apa penyebabnya? Dia mengutuk pelan. Ketika dia menyadari itu mungkin karena dia membiarkannya keluar terlalu lama. Tapi sepertinya dia sudah memanas sebelum dia berjalan keluar. Ketika dia memeluknya di kamar mandi, anehnya tubuhnya sudah hangat. Dia berhenti mondar-mandir ketika potongan-potongan itu jatuh ke tempatnya. Jari-jari panjangnya meringkuk, mengepal erat sampai pucat. Ini sudah pasti akibat anggur yang Tio Brahmantio tumpahkan padanya. Livia duduk di lantai entah sudah berapa lama. Tahu bagaimana sifat Tio Brahmantio, dia sudah merencanakan hal ini dan telah meracuni anggur itu dari awal. Tapi kasus sederhana disiram dengan anggur seharusnya tidak menjadi penyebab demam yang begitu hebat, apalagi yang bisa terjadi. Farontan berjalan ke Livia yang tidak sadarkan diri. Dia menyingkirkan poni pendeknya dan menyelipkannya lebih erat ke tempat tidur. "Tuan Tan, apakah Anda walinya?" Seorang dokter dengan clipboard bertanya. Farontan mengangguk. Biasanya, dokter akan meminta semacam bukti dan mempertanyakan hubungan mereka, tetapi pria itu tidak bodoh. Dia mengenali orang terkaya di negara itu dengan pandangan sederhana, jam tangan mahal di pergelangan tangannya dan wajah tampan yang terpampang di majalah. "Apakah kamu ingat apa yang dia konsumsi dalam 3 jam terakhir?" tanya dokter, membalik halaman di clipboardnya. "Tidak," Farontan menjawab, dengan cemas menatap wajah Livia. "Yah, obat dan bakteri tertentu yang tidak diketahui ditemukan dalam sistemnya." Terjadinya bakteri tingkat tinggi secara tiba-tiba yang menyerang sistem kekebalannya mungkin telah membuat tubuhnya bekerja terlalu keras.
Obat yang ditemukan adalah jenis yang digunakan untuk mengekang sistem kekebalan jika menyerang zat asing. Kombinasi keduanya sangat mematikan. Dokter mengerutkan kening pada keadaan aneh Livia. Apakah dia diracuni oleh seseorang? Mengapa? Matanya membuntuti ke CEO di depannya dan dia sudah membuat kesimpulan. Untuk menyerang seseorang seperti dia, musuhnya harus melakukan serangan langsung pada hal yang paling dia pedulikan. Obat dan bakteri. Varontan samar-samar mengingat aroma anggur dari mulutnya. Tatapannya menjadi gelap. Siapa yang akan meracuni Livia di pesta ulang tahun saudara perempuannya sendiri? Dia perlu menyelidiki ini lebih lanjut. Ya, tapi pil telah dikeluarkan dari sistemnya. Dia akan membutuhkan 2 malam istirahat dan infus terus-menerus selama waktu ini. Tapi dia akan sembuh total dalam 3 hari. Dokter memperhatikan ekspresi Varontan. Suatu malam di ruang VVIP mencapai puluhan juta, tetapi Varontan bahkan tidak bergeming dengan harga perawatan dan kamar. Varontan mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Dokter menganggapnya sebagai isyarat untuk pergi dan melakukannya. Gunawan setengah selesai dengan laporan ketika teleponnya berdering lagi. Dia mengerang dan hampir membenturkan kepalanya ke keyboard. Varontan, periksa kamera keamanan dan lihat siapa yang memasukkan sesuatu ke dalam minuman Livia. Dia mengenakan gaun biru. Gunawan menangis karena tidurnya. Sepertinya dia akan terjaga sepanjang malam, dan tidak dalam cara yang baik. Menjadi orang yang menggali latar belakang dan identitas Livia, dia sudah tahu seperti apa rupa Livia. Setelah menerima pesan konfirmasi dari Gunawan, Varontan meletakkan ponselnya dan duduk di sofa kulit tidak jauh dari tempat tidur Livia. Dia bingung dengan dirinya sendiri. Kenapa dia begitu peduli dengan wanita acak dan menyebalkan? Dia mengiriminya hadiah dan dia membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik. Varontan memikirkan perang hadiah dan menghela nafas. Dia belum memberinya hadiah baru yang berarti dia adalah orang terakhir yang mengirimnya. Jadi, dia sedikit kalah darinya. Dia berharap menjadi pasangannya di perjamuan akan menjadi hadiah yang disambut yang tidak akan pernah bisa dia kembalikan. Tetapi Livia bahkan tidak terlihat senang atau bersemangat untuk memilikinya sebagai pasangannya. Pikiran itu mengejutkan dan membuatnya penasaran. Dia jarang membawa kurma dan siapapun yang memiliki kesempatan luar biasa ini akan langsung dipuji oleh media. Bukankah Livia memiliki reputasi buruk? Tidakkah dia akan menikmati hadiah untuk memperbaikinya? Varontan cemberut ketika dia melihat infus menetes. Itu mengingatkannya bahwa dia menyelamatkan hidupnya dan dia menghinanya dengan melemparkan cek padanya seperti dia adalah pelacur biasa. Hebat, dia sekarang memiliki satu hutang seumur hidup yang harus dibayar dan perang hadiah untuk dimenangkan. Livia mengerang kesakitan di tubuhnya. Dengan menyakitkan dan perlahan, dia pindah ke posisi duduk. Dia menatap sekelilingnya dengan bingung. Itu adalah kamar rumah sakit yang mewah dan mewah yang berukuran 2 kali lipat dari kamar biasa. Dia melirik infus yang terhubung padanya dan mesin yang berbeda di sampingnya. Apa yang saya lakukan di sini? Dia bertanya pada dirinya sendiri, sama sekali tidak yakin berapa lama dia tidak sadarkan diri. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.